Assalamualaikum. Balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, sebelum mulai kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh ya, follow juga Instagram @bidandanbi dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Kenapa sih penting untuk kita mengetahui nih tanda bahaya pada bayi baru lahir, apalagi buat ibu-ibu yang baru pertama punya anak gitu ya. Baru pertama punya bayi ini pasti sesuatu hal yang penting banget untuk diketahui. Oke, awalnya bayi itu kan ada di dalam rahim ya, yang otomatis di sana bayi akan aman, nyaman, dan terlindungi pastinya. Nah, ketika si bayi ini lahir, bayi itu harus beradaptasi dengan lingkungan barunya nih, yang banyak bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Karena bayi baru lahir itu tubuhnya masih belum sempurna nih untuk bisa menghadapi bakteri, virus, parasit, dan lain-lain itu, maka bayi baru lahir itu rentan sakit atau gampang sakit. Dan kalau sakit itu cenderung cepat ya menjadi berat dan serius gitu loh, bahkan bisa fatal. Nah, dengan mengetahui nih tanda bahaya pada bayi baru lahir, bayi akan cepat mendapatkan pertolongan sehingga bisa mencegah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apa aja sih tanda bahaya pada bayi baru lahir? Yang pertama, bayi terlihat lemah atau lemah. Jika bayi tidak terlihat seaktif biasanya, itu harus diwaspadai ya. Kondisi lemah biasanya dipicu dari diare, muntah yang berlebihan, atau infeksi berat. Jadi kalau bayi ibu terlihat lemas atau lemah, itu ibu harus segera periksakan ke dokter anak ya. Yang kedua, bayi tidak mau menyusu. Biasanya bayi tidak mau menyusu ketika sudah dalam kondisi lemah dan mungkin justru dalam kondisi dehidrasi berat. Jadi bayi ini itu sudah banyak kekurangan cairan. Jika bayi tidak mau menyusu, ibu bisa mengupayakan agar bayi tetap disusui ke payudara ibu dengan cara yang benar. Saat bayi membuka mulutnya, pastikan seluruh puting dan sebagian areola masuk ke dalam mulutnya. Jika bayi masih belum mau menghisap payudara ibu, bisa coba dengan pemberian ASI perah. Nah, ASI perahnya itu bisa diberikan kepada bayi menggunakan sendok atau gelas kecil atau cup feeder atau pipet atau spuit tanpa jarum. Jika semua ini sudah dilakukan dan bayi tetap tidak mau menyusu atau tidak mau menghisap, itu segera periksakan ke dokter anak ya. Yang ketiga, bayi kejang. Kejang pada bayi itu memang kadang bisa terjadi ya. Nah, kejang itu biasanya itu gejala atau gerakan yang tidak biasa yang terjadi secara berulang-ulang. Misalnya kayak mata berkedip-kedip, mata berdelik. Ini tuh terjadi secara berulang-ulang gitu loh, yang tidak berhenti jika bayi disentuh atau dielus-elus. Nah, kemungkinan bayi ini mengalami kejang. Nah, kalau misalnya bayi itu kejang, itu jangan dimasukkan apapun ya ke mulutnya, karena itu akan mengganggu pernapasan si bayi ini. Jadi kalau misalnya bayi itu kejang, itu dibiarin aja sampai kejangnya itu berhenti. Yang penting ibu perhatikan berapa kali si bayi itu mengalami kejang dan berapa lama kejang itu berlangsung. Nah, ini bisa nanti dikonsultasikan kepada dokter anak. Lalu yang ibu harus perhatikan adalah bagaimana kondisi pemicu kejang. Jadi apa sih yang bikin si kejang itu terjadi gitu loh? Apakah kejang terjadi saat bayi itu demam? Kalau iya, itu kemungkinan kejang dipicu dari demamnya. Jadi kalau misalnya bayi itu demamnya udah sangat tinggi, itu memang bisa bikin bayi itu menjadi kejang. Nah, maka ibu harus selalu sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter ya. Tapi kalau misalnya bayi ibu itu kejang dan tidak dalam kondisi demam, maka itu bisa dicurigai ada masalah lain. Yang keempat, sesak napas. Jadi frekuensi napas bayi pada umumnya itu lebih cepat dari orang dewasa ya, yaitu sekitar 40-60 kali per menit. Jika bayi bernafas kurang dari 40 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, itu ibu harus waspada ya. Terus juga nih dilihat dinding dadanya, ada tarikan atau tidak, ada tarikan dada atau tidak gitu ya. Kalau ada berarti memang napasnya itu udah sesak, udah sulit gitu loh napasnya. Ini harus segera bawa bayi ke dokter anak ya. Yang kelima, demam. Suhu normal bayi itu sekitar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika bayi ibu demam, ibu bisa periksakan dulu nih suhu ruangan, apakah memang panas. Karena jika
jika suhu ruangan panas, ini bisa membuat bayi seperti demam. Misalnya nih, ibu pakai AC ibu itu suhunya itu misalnya 28 derajat Celcius gitu ya. Itu kan agak panas, atau 30 derajat Celcius gitu ya. Itu kan berarti kan suhunya agak panas nih ruangannya kan. Nah, itu bisa bayi itu menjadi kayak demam gitu karena suhu ruangannya itu panas gitu loh. Jadi kalau suhu ruangan itu paling enggak sekitar 22 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius gitu. Nah, tapi nih jika suhu ruangan itu ternyata tidak panas dan suhu bayi itu di atas 37,5 derajat Celcius, itu berarti memang bayi mengalami demam. Jika bayi ibu mengalami demam, berikan ASI sesering mungkin ya untuk mencegah kekurangan cairan. Pakaikan baju yang tipis agar panas cepat menguap. Berikan kompres hangat di dahi dan ketiak. Jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius, itu segera periksakan ke dokter anak ya. Dan orang tua itu penting banget loh untuk menyimpan termometer di rumah. Alat ini tuh diperlukan untuk memeriksa suhu badan bayi. Yang keenam, mata bayi merah atau bengkak atau susah untuk dibuka. Belekan pada bayi umumnya normal terjadi dan akan hilang pada usia 1 tahun. Tapi jika belekan pada bayi itu banyak atau berlebihan, warna beleknya itu kuning atau hijau atau bahkan seperti nanah, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matanya bayi itu susah untuk dibuka, bayinya rewel, bayi mengusap-ngusap matanya terus, ini bisa menunjukkan adanya infeksi. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat, lalu konsultasikan ke dokter anak ya. Yang ketujuh, pusar kemerahan. Bayi baru lahir itu kan tali pusarnya kan masih ada ya, tapi kalau tali pusarnya itu berwarna kemerahan, bahkan ada yang sampai ke dinding perutnya, lalu bernanah, berbau busuk, itu menunjukkan adanya infeksi. Ini harus segera diperiksakan ke dokter anak ya. Jadi yang harus ibu perhatikan saat merawat tali pusar adalah jaga tali pusar bayi agar tetap kering dan bersih. Jadi bisa bersihkan dengan air hangat, lalu dikeringkan, ditap-tap pelan-pelan aja dengan kasa steril atau kain bersih sampai terlihat kering. Jadi jangan sampai tali pusar itu kayak basah terus atau lembab ya. Jadi tali pusar itu harus kering dan bersih. Yang kedelapan, bayi kuning. Umumnya bayi kuning normal itu pada hari kedua sampai hari ke-14. Kuningnya itu dari kepala atau wajah sampai pusar. Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi itu kurang ASI ya. Tapi jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang dari 24 jam setelah lahir, jadi begitu lahir langsung kuning, atau bayinya tuh kuning lebih dari 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kaki atau kuning seluruh tubuh, lalu bayinya itu malas minum dan suhu badannya itu meningkat atau demam, lalu buang air besar bayi berwarna putih atau pupnya itu warna putih, maka itu harus segera periksakan ke dokter anak ya. Yang kesembilan, kaki dan tangan biru. Hal yang wajar itu kalau misalnya ibu buka baju si bayi ketika bayi itu lagi pup atau lagi pipis gitu ya. Memang nih cuacanya itu udaranya lagi dingin. Nah, ini bisa memang bikin tangan dan kakinya si bayi itu jadi kayak kebiruan gitu warnanya. Terus juga kalau misalnya bayi itu menangis keras. Jadi kalau misalnya bayi itu menangis keras kan wajahnya itu jadi biru, bibir dan mulutnya jadi juga kebiruan gitu kan. Nah, normalnya itu kalau misalnya bayinya itu udah hangat, terus juga udah nggak menangis, itu nanti kaki dan tangan yang biru itu nanti akan kembali ke berwarna kemerahan gitu. Jadi kebiruannya itu akan hilang gitu loh. Ini yang normal. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau misalnya nih si bayi itu keadaannya udah hangat, jadi udah nggak kedinginan gitu ya. Terus juga dia tenang, jadi dia tidak menangis keras. Tapi ternyata birunya itu tidak membaik. Jadi kaki dan tangannya itu birunya itu nggak hilang-hilang. Terus disertai gangguan napas. Napasnya itu cepat, yaitu lebih dari 60 kali per menit. Terus ada tarikan dadanya, jadi napasnya itu dadanya tuh kayak ketarik. Terus disertai gangguan minum, kayak cepet-cepet minum kayak kehausan gitu, atau bahkan nggak mau minum dan gampang lelah. Nah, itu harus segera diperiksakan ke dokter anak ya. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah tanda bahaya pada bayi baru lahir. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube DNB ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini, nonton juga videoku yang lainnya. Ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.